Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi mengenai mutasi ASN antar kementerian. Satu informasi yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa ASN bakal pindah kementerian, Menpan RB pastikan besaran tukin sesuai instansi asal. Nah tentunya karena ini adalah merupakan satu hal baru yang disampaikan oleh Menpan RB yang baru juga, maka perlu kita ketahui bersama apa pengaruh ASN mutasi antar kementerian, lalu apa pengaruhnya dengan tunjangan kinerja yang didapatkan oleh Bapak Ibu aparatur sipil negara. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta.kompas.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pihaknya sudah membuat aturan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja atau tukin para aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah kementerian atau pindah kantor. Menurut Rini selaku Menpan RB, besaran tunjangan kinerja bagi ASN yang pindah itu akan menyesuaikan perhitungan di instansi yang lama. Artinya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ASN pindah, maka jelas bahwa tidak akan ada pengaruh terkait dengan penerimaan tunjangan kinerja. Tetap diberikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan yang diterima semula. Beliau mengatakan kita sudah membuat peraturan menteri atau permen, di dalamnya tukinnya akan menyesuaikan dengan kementerian yang lama, ujar Rini di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024 beberapa waktu yang lalu. Beliau menegaskan, tapi kalau misalnya ASN pindah di kementerian yang berbeda-beda, maka tetap dia akan menggunakan yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga Permenpan RB untuk penyesuaian lanjutnya. Nah tentunya ini ada hal yang perlu dikaji Bapak Ibu sehingga Menpan RB ini mengatakan hal demikian, perlu kajian dan perlu penyesuaian. Rini mencontohkan jika ASN yang pindah dari Kementerian Hukum ke Kementerian Imigrasi. Jika dari instansi asal ASN tersebut sudah mencapai sekian persen tunjangan kinerja atau tukin, maka di kementerian baru besaran menyesuaikan instansi yang lama. Tentu ini adalah satu hal yang meyakinkan Bapak Ibu aparatur sipil negara bahwa memang tidak akan ada pengaruh atau tidak ada pengurangan tunjangan kinerja apabila Bapak Ibu ASN pindah kementerian. Terus kemudian ada yang dipindahkan ke mana? Ada yang masih 80%. Dia di jabatan baru seharusnya sudah 100% dan sebagainya. Dia masih mengikuti yang lama dulu sesuai dengan organisasi asal, jelas Rini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beliau juga menegaskan nantinya besaran tunjangan kinerja atau tukin untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara yang pindah kementerian tidak akan merugikan aparatur sipil negara atau tidak ada ruginya Bapak Ibu ya terkait dengan kesejahteraan baik gaji demikian dengan tunjangan kinerja. Satu penegasan pokoknya tidak merugikan ASN ya tuturnya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mutasi antar kementerian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terkait dengan tunjangan kinerja. Sebelumnya juga diberitakan bahwa pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Harmoyo Dwi Putranto
mengungkapkan adanya potensi 229.901 aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K yang akan mengalami pengalihan instansi kerja akibat bertambahnya kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini menyampaikan bahwa bukan hanya untuk PNS, demikian juga dengan para P3K. Yang namanya ASN, ada PNS, dan ada juga P3K. Jadi, peraturan baru yang segera akan diterbitkan oleh Menpan RB nantinya, ini sama-sama berlaku, baik PNS maupun P3K yang pindah instansi atau pindah kementerian. Hal itu disampaikan oleh Pak Harmoyo Dwi Putranto saat rapat kerja bersama dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ANRI, dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta pada Senin beberapa waktu lalu. Jadi besaran ya tukinnya itu tidak pengaruh. Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, maka dapat diprediksi jumlah aparatur sipil negara atau jumlah ASN yang meliputi pegawai negeri sipil atau PNS, demikian dengan para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K yang akan dialihkan atau pindah instansi, pindah kementerian, diprediksi sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil dan P3K, ujar Harmoyo Dwi Putranto sebagai PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN. Ia kemudian merinci ASN dari sejumlah kementerian yang akan terdampak pengalihan, namun penghitungan rincian tersebut masih berdasarkan nomenklatur lama dari kementerian dan lembaga yang ada di kabinet sebelumnya. Pertama, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada sebanyak 2.072 orang terdampak. Lalu di Kementerian Hukum dan HAM ada 64.879 orang terdampak. Kemudian untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ada 453 orang yang terdampak. Yang selanjutnya, untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 710 orang terdampak. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 orang terdampak. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 orang ASN. Dan yang terakhir, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 117.784 orang terdampak. Jelas Harmoyo disampaikan oleh Pak PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto ya. Jadi tentunya ini nantinya hal yang perlu kita ketahui bersama, baik Bapak Ibu PNS maupun P3K, mengenai pindah atau mutasi ya antar kementerian yang ada pengaruhnya dengan tunjangan kinerja atau tukin. Semoga kita pahami bersama, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.